Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ma. Ngawan. Mohon maaf ya, Ma. Ku maafkan. Itu kayak Komina minta maaf dulu ya. Maaf, Ma. Itu maaf. Ipa tuh pernah jadi kan saling tukar Instagram. Jadi di Instagram Ipa ada Instagram suami juga segala macam. Jadi udah terbuka. Nah, di Instagram suami ada mantannya yang selalu ngehubungin, Ma. Apa namanya? Kayak ngebales, komen apa segala macam. Sampai Ipa nge-unfollow gitu Instagramnya. Udah nggak usah follow, nggak usah apa sih, masih berteman gitu. Apakah Ipa salah, mah? Untuk mengantisipasi rumah tangga boleh-boleh aja, cuman galak gitu kan. Jangan, biasa aja. Ipa punya mantan nggak? Punya, mah. Makanya jangan galak-galak, biasa aja. Maaf, Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat, otak kecil sini nih di belakang. Semua yang pernah dialami di sini, namanya memori, semua terekam di sini. Mata manusia ke depan. Mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, nggak kayak ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksud Allah dengan ayat ini? Yang lalu sudahlah berlalu, song-song masih akan datang. Kalau Anda dalam rumah tangga ngorek-ngorek masa lalu aja, kapan majunya rumah tangga? Iya Pak, iya? Ya. Song-song masa depan langkah. Ngapa dipikirin yang lalu? Semua kita punya masa lalu. Itu kebodohan. Hayo aja, dulu sedih, nangis sekarang. Ada gunanya enggak? Dulu dengan mantan doi bahagia, ngakak-ngakak kayak orang gila. Ya Pak, ya? Iya. Kan ketemunya yang sekarang, udah nikmati, inilah jodoh saya. Ngapain lu mikirin masa lalu, rempong, Bu? Iya, maaf, Ma. Cemburu. La ilahi Robbi, cemburu. Gak boleh cemburu buta ya, Ma. Nah, ini kalau sifatnya antisipatif, Ma. Mencegah. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Boleh nggak mobil suami atau mobil istri kita pasangin GPS nih. Biar kita tahu tak kemana. Iya. Terus kemudian handphone mohon maaf disadap gitu, Ma. Lu kayak tukang rental mobil aja. Setahu Mama, kalau yang punya rental mobil itu pakai GPS. Kemana beloknya? Lu kelewatan banget, lu pernah jadi tukang rental lu. Iya, betul. Saya yakin kalau Mama punya laki kayak gitu, mendingan nggak punya laki. Artinya terlalu protektif, dicurigain mulu. Emang gua nggak bener, gitu kan? Jangan berikan kepercayaan. Kepercayaan itu lebih berguna daripada GPS lu. Mikir, lu di GPS-in mau nggak lu? Iya, makanya lu mikir. Iya. Sesuatu yang kita ogah, bini gue juga ogah. Oke, iya. Pakai GPS kayak baik, rental mobil aja. Ini anak satu parah. Nah, balik lagi sekarang masalah privasi juga nih, Ma. Ya. Setiap orang kan punya privasi masing-masing, Ma. Betul. Kadang-kadang kita punya me time nih, Ma. Me time, waktu untuk sendiri nih, Ma. Pengen privasi kita, udah kamu gak usah masuk kamar aku pengen sendiri. Boleh. Boleh kayak gitu, Pak? Boleh. Ya? Boleh. Makanya Mama, kenapa Mama tuh begitu anak sebelum nikah udah merapihin? Pindah dari gedung. Udah ke rumah masing-masing. Mama itu dia butuh sendiri. Mama hobi baca, gue menikmati hidup di rumah sendirian. Baca Quran, baca. Gulang-guling di kamar tuh buku, muter-muter. Itu ada kebahagiaan. Siapapun saya yakin pengen punya waktu buat sendirian. Iya apa iya? Iya. Ya kan? Siap, Pak. Iya, kadang-kadang kita nggak mau sholat di kamar, ada istri, kayaknya pengen khusus sendiri kan, pengen doa, pengen nangis kan malu kalau depan istri gitu, Ma. Ih, kan pengen malu. Ya, boleh kita me time gitu. Makanya, iya, boleh, sangat boleh. Sangat boleh buat merenung tentang keberadaan kita, siapa kita, di mana kita, akan kemana kita. Itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Iya. Itulah kenapa yang namanya tahajud tengah malam, lampu aja terang-terang, remang-remang, lebih husu, lebih dekat kepada pencipta kita. Iya. Mah, termasuk melanggar privasi nggak kalau kita melarang suami berteman sama ini, sama itu? Nah, ini terlalu protektif. Mamah jamin kalau punya bini terlalu protektif, jangan ini. Akhirnya suami bete, akhirnya kabur di luar batas jangkauan kita. Karena kadang suami kalau misalnya pergi sama temennya nongkrong begitu, itu sampai larut malam, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, sampai itu kita dikasih tahu berarti dia lupa kalau udah punya bini. Bininya kurang menarik kalau begitu. Makanya bininya kurang menarik, maaf. Betul, tarik. Bagaimana caranya
biar suami betah di rumah. Masya Allah, dandan yang rapi, spray yang wangi, kamar yang bersih, rumah yang bersih, siapkan makanan yang enak, ramah dengan suami, sayangi emaknya, sayangi saudaranya. Saya jamin ya Allah, alhamdulillah saya punya istri nggak salah pilih. Kalau yang sampai jam 2 malam dia di luar, saya jamin istrinya nyebelin. Iya kan? Iya, Pak. Daripada gua pulang udah sama teman-teman gitu. Teman-teman enak. Kayaknya perasaan Ipe kan baru menikah. Harusnya masih dalam suasana bulan madu. Kok udah banyak aja masalahnya, Pe? Bukan masalah saya, Mas Bedu. Banyak Saya lihat baca. teman-teman. Oh, banyak baca. Saya lihat teman-teman ada seperti itu. Sampai ada teman saya, dia seorang suami, kalau misalnya mau keluar dia bohong ke istrinya. Ini teman, itu keluarganya meninggal, jadi saya harus pergi. Padahal mau nongkrong. Nah, itulah contoh suami yang jelek. Artinya kalau Ipah punya teman kayak begitu, Ipah nasehatin. Kalau saya jadi istri kamu, saya tidak akan terima. Lu apa temennya meninggal lah salah. Iya. Bagaimana kalau kamu langsung meninggal? Digituin balikin. Iya, Mah. Nanti Berani petanya. nggak? Nggak berani sih, Mah. Tapi insya Allah nanti petanya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, Mudah-mudahan bisa merubah sikap. Siap, Mah. Iya. Siap. Makasih, Mah. Ya. Mak, privasi untuk hal-hal dengan kebutuhan atau hobi sang suami. Misalkan nih supaya tidak menyinggung perasaan istri, daripada pakai buat itu dengan buat belanja. Suami punya hobi beli mainan gitu, Pak. Ya. Mobil-mobilan atau action figure gitu kan. Ini murah kok, Mah. Harga cuma 500.000, padahal itu 2 juta, 3 juta. Nah, ini pengalaman. Dulu almarhum suami saya hobi burung sama ikan. Itu rumah penuh dengan burung ikan. Masya Allah, kadang-kadang harga burung aneh, nggak masuk di akal sehat. Puluhan juta. Ya, dulu itu Ya tahun Allah. 90-an. Aneh kan? Kok bisa itu? Saya sedih. Sedih banget, ya Allah, kenapa nggak buat saya aja tuh duit buat anak-anak sekolah. Ini saya pengalaman sendiri. Saya cerita dengan kakak-kakak saya, karena saya anak nomor 4. Kata kakak saya, deh, daripada suami kamu senang dengan konde, mendingan senang dengan burung. Ngerti maksudnya? Ngerti lah. Ngerti. Udah, cukup, Oke. Jadi saya bersyukur alhamdulillah, Alhamdulillah. daripada suami saya beli konde, mending beli burung. Iya. Lega hati kita. Itulah kenapa berbicara dengan orang lain lega hati kita. Iya. Makanya kita harus ada masalah curhat dengan orang lain, Iya. bicara dengan orang lain, diberikan solusi oleh mereka, aman. Iya. Siap. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya, Mas, suami beli action figure daripada dia beli figur untuk action. Pintar. Iya. Dibalik. Ditaksir janda. Iya. Nah, janda yang itu. Baju ungu. Iya. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun harus sedikit berbohong pada istri. Lah, nggak usah berbohong. Ngomong aja nggak apa-apa ya, Mas? Kecuali kalau suami ngumpanin bini aja nggak cukup, beli mainan itu dosa. Ya, ya. Tapi kalau kebutuhan keluarga, rumah, kendaraan, pendidikan, kemudian kesehatan sudah aman, ini buat suami boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Iya, Mas. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Al-A'raf 31. Itu tidak dilarang, asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Cuman yang jangan lupa, kalau terlalu beli mainan banyak, pikirin masjid, Oh, pikirin musola, iya, Mas. pikirin yatim, fakir miskin. Itu yang Anda jangan lupa. Siap. Siap. Kalau ini satu lagi nih, Mah. Mengutus orang atau temannya suami di kantor atau di tempat kerjaannya untuk titip dong, jagain suami gua. Kalau ada apa-apa kasih tahu gua ya. Mata-mata. Apakah itu masuk ke dalam kategori mata-mata untuk masuk ke privasi suami atau tidak tuh, Mah? Yang dititipinya cowok apa cewek? Cowok bisa jadi lah. Nah, masalahnya begini yang kamu tanya. Ada yang bilang gini, teman kuliah dia cewek, suaminya sekantor sama tuh teman kuliahnya. Titip ya sama suami saya, tolong kalau kenapa-napa lapor. Ternyata dititipin beneran, pacaran sama teman kuliah dia. Makanya lo tadi tanya, Ambil cowok apa kesempatan cewek? dalam Ini nyata, kesempitan. ini nyata, Ya Allah, bukan betul. dongeng, Untung nyata. ada pertanyaan seperti ini, Maya. Jadi memang ini ada kejadiannya ya, Maya? Ada kejadian. Jadi kata bininya, titip ya suami saya, kalau kenapa-napa lapor ke saya. Saking sering diawasin, mungkin diajak ngobrol, cinlok. Cinta di kantor, di lokomotif, salah. Ya, jatuh cinta di situ. Akhirnya pacaran dengan yang dititipin. Makanya mata dinanya, cowok apa cewek yang dititipnya itu. Iya, misalkan kalau teman kantornya cowok, ya sekalian lah cowok. Ya, gitu. silakan aja. Yang mama khawatir, ini yang cewek istri ini nitip sama temannya cowok, dia yang jatuh cinta sama dia.
Iya. Setan bedu, hati-hati. Iya, benar-benar. Meningkan yakinkan kepada Allah, ya Allah, jagalah suami saya, sholat malam, banyak puasa sunat Senin Kemis, beres. Lebih tenang. Iya, nitip sama orang mah sering curangnya. Iya. Titipkan sama Allah, diri kita milik Allah, suami kita milik Allah. Oke? Oke, Wah. Luar biasa sekali. Ma, kalau suami punya masalah, terus dia nggak mau cerita, terus kita paksa cerita, ayo cerita kenapa, tapi suami nggak mau, apakah itu melanggar privasinya, Ma? Kalau dia mau cerita, kita tungguin. Pasti dia cerita. Maaf. Boleh jadi suami berpikir, daripada istri saya tahu ini kan masalah keluarga saya. Biarkan saja, kalau gitu berikan ketenangan, kesenangan. Kalau dia udah nggak tahan, pasti akan bercerita. Kalau kita istri yang menyenangkan, jadilah istri yang menyenangkan suami. Apapun pasti akan bercerita. Karena tidak harus semua masalah dia kita tahu. Siapa tahu kita tahu jadi bingung kan? Suami telan seri biarin dah, istri saya nggak usah tahu. Tidak usah dipaksakan. Karena kalau suatu saat dia pun tidak tahan, pasti akan membocorkannya kepada Anda. Siap, Ma. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Baik. Siap, Ma. Ya, Ma. Kesempatan berikutnya buat jamaah bertanya langsung kepada Mama Dede nih tentang Privasi seorang suami. Oke, ya. Tapi setelah ini, ya Mas Badu, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede.